Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kisah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan umat manusia dari kegelapan. Salah satu kisah itu adalah tentang Nabi Ilyas alaihi salam, seorang nabi yang berjuang di tengah Bani Israel, yang keras kepala dan gemar menyekutukan Allah. Kisahnya bukan hanya tentang perjuangan, tetapi tentang kesabaran, doa yang tulus, dan keberanian untuk menegakkan tauhid meskipun dihadapkan pada penolakan yang menyakitkan. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, yang berarti beliau masih memiliki hubungan erat dengan Nabi Musa alaihissalam, dua utusan Allah yang dikenal membawa ajaran tauhid dan keadilan. Namun bertahun-tahun setelah wafatnya kedua nabi besar itu, umat Bani Israel kembali tersesat, menyembah berhala, hidup dalam kemewahan semu, dan tenggelam dalam dosa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Ilyas sebagai salah satu rasul dan hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 123. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 85. Ini adalah kisah perjuangan seorang nabi yang berdiri sendiri di tengah kaumnya, yang durhaka, menantang kesesatan dengan suara kebenaran, dan memohon belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kaumnya yang tersesat. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di lembah-lembah subur negeri Balaba sebelah barat Damaskus, di mana angin berhembus lembut dan sungai-sungainya mengalir tenang, masyarakat Bani Israel pernah menikmati kedamaian dan kemakmuran. Negeri itu dulunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika para nabi terdahulu, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, mengajarkan tauhid kepada mereka. Namun waktu bergulir, generasi demi generasi berlalu. Rasa syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan terkikis oleh keserakahan, kelalaian, dan godaan dunia. Bani Israel mulai berpaling dari ajaran tauhid. Mereka membuat patung dari emas dan logam mulia, menyembahnya sebagai dewa yang mereka sebut Baal. Berhala itu ditempatkan di puncak bukit yang tinggi, diukir dengan kemegahan yang memukau. Setiap pagi, asap dupa mengepul di altar persembahan, memenuhi udara dengan bau yang menyengat. Ritual-ritual aneh dan persembahan yang mewah menjadi pemandangan sehari-hari. Dari kejauhan, Nabi Ilyas alaihissalam, seorang utusan Allah yang wajahnya selalu dipenuhi cahaya keimanan, memandang dengan hati yang berat. Di antara suara riuh penyembahan berhala itu, ia hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui keadaan kaumku. Mereka tersesat begitu jauh. Hatiku pedih melihat mereka berpaling darimu. Tunjukkanlah jalanmu, wahai Tuhan yang maha pengasih, dan bimbinglah mereka kembali kepada cahaya tauhid. Suatu hari, Nabi Ilyas turun dari tempat perenungannya di atas bukit dan mendatangi pusat keramaian Bani Israel. Dengan langkah tegas, ia berdiri di tengah-tengah mereka, di bawah sinar matahari yang menyengat. Orang-orang menoleh, heran melihat pria yang datang dengan wajah penuh ketenangan, namun matanya memancarkan ketegasan. Wahai kaumku, seru Nabi Ilyas dengan suara lantang. Suaranya memecah keramaian, membuat semua orang terdiam. Sampai kapan kalian akan menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat? Sampai kapan kalian akan berpaling dari Allah, Tuhan yang menciptakan kalian? Kerumunan itu mulai bergemuruh. Beberapa orang berbisik sementara yang lain mencemooh. Seorang pria tua dari kalangan pemuka kaum berdiri, menatap Nabi Ilyas dengan sinis. Ilyas, apa yang kau inginkan dari kami? Tidakkah kau lihat betapa makmurnya negeri ini? Kami berterima kasih kepada Baal, dewa kami yang memberi keberkahan ini. Nabi Ilyas menggelengkan kepala dengan penuh kesedihan. Wahai kaumku,
Kemakmuran ini bukan datang dari Baal. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang dahulu. Bukankah nenek moyang kita mengajarkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa? Mengapa kalian meninggalkan ajaran itu? Orang-orang mulai gelisah, namun masih ada yang bersikap angkuh. Seorang pemuda dengan suara lantang mengejek Nabi Ilyas. Ilyas, kau hanya membuat kami risau. Baal telah menjawab doa kami selama ini. Jika engkau benar utusan Tuhanmu, buktikanlah kuasanya. Jika dia benar ada, tunjukkan tanda-tandanya. Suasana menjadi riuh, penuh sorakan dan ejekan. Nabi Ilyas menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mereka satu persatu. Jika itulah yang kalian inginkan, maka aku akan berdoa kepada Allah. Namun ingatlah, tanda-tanda dari Allah adalah peringatan, bukan permainan. Bertobatlah sebelum terlambat, karena murkanya akan datang jika kalian terus-menerus berpaling. Setelah peringatan itu, Nabi Ilyas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara penuh ketundukan dan keyakinan, beliau berkata, Ya Allah, tunjukkan kuasamu kepada mereka yang lalai. Jika itu satu-satunya cara agar mereka kembali kepadamu, maka tahanlah hujan dari langitmu, agar mereka sadar bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ilyas. Hujan berhenti turun, langit menjadi cerah tetapi mencekam. Matahari bersinar terik, membakar setiap jengkal tanah. Minggu demi minggu berlalu, tanah-tanah subur mulai mengering. Ladang-ladang yang dulu hijau berubah menjadi padang tandus. Sungai-sungai yang mengalir deras kini menjadi retakan-retakan tanah. Hewan-hewan mati kehausan dan kehidupan di negeri itu berubah menjadi kesengsaraan. Namun alih-alih bertobat, kaum Bani Israel justru semakin keras kepala. Mereka mendatangi altar Baal setiap hari, membawa persembahan lebih banyak, berteriak meminta hujan turun. Baal, dengarlah seruan kami. Kami telah mempersembahkan segalanya untukmu. Berikan kami hujan, selamatkan kami dari penderitaan ini. Namun, tak ada jawaban. Patung emas itu tetap diam, tak bergerak, tak bernyawa. Pada suatu siang yang terik, tanah negeri Bani Israel retak dan tandus. Udara kering menusuk hingga ke tulang, matahari bersinar terik, seakan membakar segala yang ada di bawahnya. Pohon-pohon kehilangan daunnya, sungai-sungai yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan bebatuan kering dan debu yang beterbangan. Burung-burung beterbangan rendah mencari tempat berteduh, sementara hewan-hewan ternak mati kehausan. Suara lenguhan hewan yang sekarat menjadi simfoni, menyedihkan yang menggema di seluruh penjuru negeri. Keadaan ini bukan tanpa sebab. Nabi Ilyas alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menahan hujan di negeri itu. Ini bukan doa biasa, melainkan sebagai peringatan bagi kaum Bani Israel yang masih saja menyembah Baal, berhala yang mereka percayai sebagai dewa pemberi rezeki dan pelindung. Dengan keras kepala, mereka menolak seruan Nabi Ilyas untuk kembali beriman kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Di tengah pasar yang sepi, hanya terdengar desiran angin membawa debu tebal. Orang-orang duduk lesu di tepi jalan, wajah mereka pucat, mata kosong menatap ke tanah. Mereka adalah kaum yang dulu hidup makmur, tapi kini jatuh dalam penderitaan akibat kekeringan yang berkepanjangan. Nabi Ilyas alaihissalam berjalan perlahan di antara mereka. Jubahnya berdebu, wajahnya penuh keprihatinan. Dengan suara tegas namun penuh kasih sayang, beliau berkata, Wahai kaumku, tidakkah kalian sadar bahwa ini adalah peringatan dari Allah? Sudah berapa lama kalian menyeru Baal, namun tidak ada satupun doa kalian yang dikabulkan? Berhala itu hanya patung tak bernyawa. Kembalilah kepada Allah, Tuhan kalian yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Seorang pemimpin kaum, seorang pria tua dengan jenggot panjang dan sorot mata penuh kebencian, berdiri dan menunjuk Nabi Ilyas. Dengan suara yang lantang ia berteriak, Ilyas, kau penyebab penderitaan ini. Ini bukan karena Baal tidak berkuasa, tapi karena kau membawa kesialan bagi negeri ini. Jika engkau benar utusan Tuhanmu, maka tunjukkanlah mukjizat, tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Nabi Ilyas alaihissalam memandangnya dengan tenang, tetapi matanya tajam seperti kilatan petir. Beliau menjawab, Wahai kaumku, jika itu yang kalian inginkan, maka dengarkanlah. Aku akan berdoa kepada Allah,
agar hujan turun, tetapi hanya jika kalian mau bertaubat dan meninggalkan penyembahan Baal. Apakah kalian bersedia?" Orang-orang saling berpandangan, sebagian tampak ragu, tetapi pemimpin mereka tetap keras kepala. Dengan nada mengejek, pemimpin itu berkata, "Kau bisa berdoa sepuas hatimu, Ilyas, tapi kami akan tetap menyembah Baal. Kami akan melakukan persembahan lebih besar agar hujan turun." Mereka kembali ke altar Baal di puncak bukit. Dupa dibakar, patung emas itu disembah dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Para pemuka agama berhala mulai melakukan ritual mereka. Mereka menari-nari, menyanyikan mantra, dan bahkan mencambuk tubuh mereka sendiri hingga berdarah. Mereka berteriak memanggil nama Baal, berharap patung itu akan menurunkan hujan. Sementara itu, dari kejauhan, Nabi Ilyas alaihissalam menyaksikan pemandangan tersebut dengan hati yang pilu. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bukalah hati mereka yang tertutup oleh kesombongan dan kebodohan." Hari demi hari berlalu, ritual demi ritual dilakukan, namun langit tetap kosong. Tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda hujan, bahkan angin pun terasa semakin panas. Wajah para penyembah Baal mulai tampak putus asa, tapi keangkuhan mereka masih belum luntur. Setelah 3 tahun kekeringan yang menyiksa, beberapa dari kaum itu akhirnya mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka lemah, tubuh mereka kurus kering, dan wajah mereka penuh keputusasaan. "Wahai Ilyas, kami tidak tahan lagi. Ladang-ladang kami mati, anak-anak kami kelaparan. Tolong, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan untuk kami. Kami bersedia mendengarkanmu." Nabi Ilyas alaihissalam memandang mereka dengan belas kasih. Beliau menjawab, "Jika kalian benar-benar bertobat dan bersedia meninggalkan penyembahan berhala, maka aku akan memohon kepada Allah. Tapi ingatlah, hanya kepada Allah kalian boleh berserah diri, bukan kepada patung tak bernyawa itu." Orang-orang itu mengangguk meskipun ada sebagian yang masih ragu. Namun penderitaan telah membuat hati mereka luluh. Nabi Ilyas alaihissalam lalu pergi ke puncak bukit. Di sana, di bawah langit yang terik tanpa awan, beliau bersujud dan berdoa dengan penuh ketulusan. Suaranya menggema di antara angin yang sunyi. "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba-Mu telah menyampaikan seruan-Mu, dan kini mereka datang dengan hati yang luluh. Turunkanlah rahmat-Mu, ya Allah. Turunkanlah hujan agar mereka menyadari kebesaran-Mu dan kembali kepadamu." Tiba-tiba, angin mulai berhembus. Hembusan itu lembut, membawa kesejukan yang sudah lama hilang. Di ufuk barat, awan hitam mulai berkumpul. Langit yang tadinya biru berubah menjadi kelabu. Orang-orang yang tadinya duduk lesu mulai berdiri. Mereka menatap langit dengan mata terbelalak. Seorang anak kecil menarik lengan ibunya dan berseru, "Ibu, awan, lihat, awan datang." Petir menyambar di kejauhan, disusul dengan suara gemuruh guntur yang menggelegar. Hujan mulai turun, rintik demi rintik, lalu semakin deras. Air hujan membasahi tanah yang kering, memenuhi sungai-sungai yang sudah lama mati. Orang-orang berlari keluar rumah mereka. Mereka menengadahkan tangan, menangis dalam kebahagiaan. "Alhamdulillah, Tuhan Ilyas benar-benar maha kuasa, hujan telah turun." Seru salah seorang dari mereka. Nabi Ilyas alaihissalam berdiri di atas bukit, memandang kaumnya dengan mata berkaca-kaca. Beliau berbisik pelan, "Segala puji hanya bagimu, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Pemurah." Malam menyelimuti negeri yang dahulu subur dan penuh kemakmuran. Angin berhembus lirih membawa aroma debu dan tanah kering yang tak berujung. Di balik bayang-bayang bulan sabit, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa. Nabi Ilyas alaihissalam. Jubahnya berkibar tertiup angin malam, sementara langkahnya teguh meskipun dikejar oleh ketakutan. Keadaan di negeri itu telah berubah. Bukan hanya karena hujan yang tak kunjung turun atau tanah yang menjadi tandus, tetapi karena kebencian mendalam yang ditanamkan oleh pemuka kaum yang masih menyembah Baal. Setelah hujan turun atas doa Nabi Ilyas alaihissalam, sebagian kecil kaumnya mulai percaya pada ajaran tauhid. Namun para pemimpin yang keras kepala justru semakin murka. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai penyihir, pembohong, dan penyebab kekeringan yang menimpa mereka selama bertahun-tahun. Di balik kemarahan itu, mereka merencanakan sesuatu yang mengerikan.
Di sebuah ruangan besar yang remang-remang, pemimpin kaum berkumpul. Lilin-lilin besar menerangi wajah mereka yang penuh amarah. Salah seorang dari mereka, seorang pria tua berjubah hitam, berdiri dan berbicara dengan suara yang berat. Cukup sudah, Ilyas telah menghancurkan negeri kita dengan tipu dayanya. Dia membawa ajaran yang meresahkan dan memecah belah kita. Sudah saatnya kita menangkapnya dan menyingkirkannya untuk selamanya. Sorakan setuju terdengar dari para pemimpin lainnya. Seorang pemuda dengan wajah licik berkata, "Dia harus mati. Hanya dengan begitu, kita bisa mengembalikan kejayaan Baal dan negeri kita." Pemimpin tertua mengangkat tangannya, membuat semua orang terdiam. Dengan suara dingin ia memerintahkan, "Sebarkan mata-mata ke seluruh negeri. Cari Ilyas dan tangkap dia hidup-hidup. Kalau dia melawan, bunuh." Suasana ruangan itu dipenuhi aura mencekam. Rencana jahat pun mulai dijalankan. Malam itu, Nabi Ilyas alaihissalam mendapat kabar bahwa dirinya menjadi buronan. Seorang lelaki tua dari kalangan yang beriman datang tergopoh-gopoh, mengetuk pintu rumahnya. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. "Wahai Ilyas, mereka datang mencarimu. Mereka membawa pedang dan obor. Kau harus pergi dari sini, sekarang juga." Nabi Ilyas alaihissalam menatap lelaki itu dengan penuh ketenangan, meskipun hatinya dirundung kesedihan. Beliau berdiri dan berkata, "Allah bersamaku, wahai saudaraku. Aku tidak akan takut selama Dia melindungiku. Tapi aku akan pergi, karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dari kebinasaan." Beliau segera mengambil jubah dan tongkatnya, kemudian melangkah keluar rumah. Dalam kesunyian malam, hanya suara angin yang menemani perjalanan beliau. Langkah demi langkah, beliau menjauh dari desanya, meninggalkan rumah dan kaumnya yang masih dalam kesesatan. Di kejauhan cahaya obor terlihat mendekat, disertai suara riuh orang-orang yang mengejarnya. Para mata-mata telah menyebar, mencari setiap sudut untuk menemukan jejaknya. "Di mana dia? Tangkap Ilyas! Jangan biarkan dia lolos!" teriak salah seorang pengejar. Nabi Ilyas alaihissalam berlari secepat yang ia mampu, melewati padang pasir yang dingin dan bukit-bukit berbatu. Keringat bercucuran di wajahnya, tetapi bibirnya tak pernah berhenti berzikir. "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari kejahatan mereka. Engkaulah sebaik-baik pelindung, dan hanya kepadamu aku berserah diri." Beliau terus berlari hingga akhirnya tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik tebing-tebing batu. Dengan nafas yang masih tersengal, beliau memasuki gua itu dan bersujud. Kegelapan gua itu terasa damai, seakan menjadi pelukan lembut yang menenangkan. "Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu." Waktu berlalu. Malam berubah menjadi pagi, namun Nabi Ilyas alaihissalam tetap bersembunyi di dalam gua. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, namun hatinya tetap dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah rasa lelah dan lapar, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di mulut gua. Nabi Ilyas alaihissalam mendongak dan melihat seekor burung gagak datang membawa sepotong roti di paruhnya. Burung itu mendekat, meletakkan roti itu di hadapan beliau, lalu terbang pergi. Nabi Ilyas tersenyum penuh haru. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu yang berserah diri kepadamu. Engkau maha pemberi rezeki." Beliau mengambil roti itu dan memakannya dengan penuh syukur. Setiap hari, burung gagak itu datang membawa makanan. Dan di dekat gua, Allah mengalirkan sebuah mata air jernih sebagai sumber minum bagi Nabi Ilyas. Di dalam kesendirian itu, Nabi Ilyas semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Siang malam, beliau bersujud, berzikir, dan memohon kekuatan. "Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hamba-Mu. Aku tidak akan menyerah menyampaikan kebenaran, meskipun mereka ingin membunuhku. Bimbinglah aku dalam jalan-Mu yang lurus, dan jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur." Sementara itu, para pengejar Nabi Ilyas terus mencari jejak beliau. Namun mereka selalu menemui jalan buntu. Mereka memeriksa setiap rumah, memanjat setiap bukit, dan menyisir setiap hutan, tetapi tidak ada satupun tanda keberadaan Nabi Ilyas. "Kemana perginya Ilyas? Dia seakan lenyap dari muka bumi," teriak seorang pemimpin pengejar dengan wajah frustasi. Yang lain menunduk lesu, kelelahan karena usaha mereka sia-sia.
Salah seorang berkata, mungkin benar apa yang dikatakan sebagian orang, bahwa Tuhan Ilyaslah yang melindunginya. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan jejaknya? Mereka mulai ragu. Sebagian dari mereka mulai berpikir bahwa mungkin Ilyas memang benar utusan Tuhan. Tetapi bagi para pemimpin yang keras kepala, keangkuhan mereka menutupi hati mereka dari kebenaran. Di dalam gua, Nabi Ilyas alaihissalam merasakan kedamaian, meskipun ia tahu bahaya masih mengintainya. Suatu malam ketika beliau tengah bersujud, suara lirih keluar dari bibirnya. Ya Allah, aku telah menyampaikan risalahmu. Jika engkau menghendaki aku mati di tangan mereka, maka aku rela. Tetapi jika engkau masih memiliki rencana untukku, maka lindungilah aku dari kejahatan mereka. Hanya kepadamu aku berserah diri. Doa itu menggema di dalam gua yang sunyi, seakan menjadi saksi kepasrahan seorang nabi kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya yang taat dalam kesengsaraan. Setiap pengejar yang mendekati tempat persembunyian Nabi Ilyas seolah disesatkan dari jalannya. Mereka tidak mampu melihat gua itu, meskipun mereka sudah berdiri tepat di depannya. Itulah perlindungan Allah yang nyata bagi Nabi Ilyas. Dalam sejarah kehidupan para nabi, Nabi Ilyas alaihissalam menempati kisah yang unik dan penuh keajaiban. Tidak hanya karena dakwahnya yang penuh perjuangan dan ujian berat, tetapi juga karena akhir kisah hidupnya yang diyakini berbeda dari manusia biasa. Kisah ini penuh dengan emosi mendalam, sebuah penggambaran cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut akan kekurangan dalam beribadah, dan harapan untuk selalu berada dalam zikirnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam persembunyian, Nabi Ilyas alaihissalam semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup jauh dari hiruk-pikuk manusia, di tempat-tempat sunyi yang hanya ditemani oleh angin, suara burung, dan keheningan yang mendalam. Gua-gua menjadi rumahnya, padang pasir menjadi jalannya, dan malam-malam gelap menjadi waktu paling indah baginya untuk bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Setiap malam dalam kesunyian yang mencekam, Nabi Ilyas berdiri lama dalam salatnya, bersujud hingga air matanya membasahi tanah. Suara lirihnya selalu bergetar dalam doa. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah Engkau tinggalkan hamba-Mu ini dalam kelalaian. Ampuni segala kekuranganku. Aku malu di hadapan-Mu. Belum cukup waktuku di dunia untuk menyebut nama-Mu sebanyak mungkin. Ya Allah, izinkan aku memuji-Mu hingga akhir zaman. Suatu malam, di tengah doa panjangnya, malaikat Israel datang menghampiri Nabi Ilyas. Cahaya terang menyelimuti gua kecil tempat beliau beribadah. Malaikat itu berdiri dengan penuh kelembutan, namun kehadirannya membawa isyarat yang tidak mudah. Wahai Nabi Ilyas, ujar malaikat Israel dengan suara lembut. Aku datang dengan perintah dari Allah. Waktumu di dunia telah tiba. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Mendengar itu, tubuh Nabi Ilyas gemetar. Wajahnya tertunduk dalam kesedihan yang mendalam. Beliau menatap malaikat Israel dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan suara yang lirih, hampir berbisik, wahai malaikat Israel, bagaimana aku bisa bertemu Tuhanku dalam keadaan seperti ini? Aku belum cukup memujinya, belum cukup berzikir kepadanya. Aku merasa malu, sungguh malu. Apa yang telah kuperbuat untuk layak bertemu dengannya? Air mata menetes dari mata Nabi Ilyas alaihissalam. Tangannya menggenggam erat dada jubahnya, seakan menahan perasaan yang tidak tertahankan. Malaikat Israel memandangnya dengan penuh belas kasih, lalu berkata, wahai Ilyas, ketahuilah bahwa engkau adalah hamba yang taat dan mulia di sisi Allah. Janganlah bersedih, tidak ada manusia yang mampu memujinya sebanyak kemuliaannya, tetapi Allah Maha mengetahui keikhlasan hati hamba-hambanya. Namun Nabi Ilyas tetap menangis. Beliau jatuh bersujud, wajahnya menyentuh tanah, dan di sela-sela isak tangisnya, beliau berkata, ya Allah, aku belum sanggup meninggalkan dunia ini. Aku ingin terus berzikir kepadamu. Aku takut, ya Allah, jika aku pergi sekarang, siapa yang akan memujimu di bumi ini hingga akhir zaman? Siapa yang akan menyebut namamu di malam yang sunyi seperti ini? Malaikat Israel terdiam, menyaksikan kesedihan Nabi Ilyas yang begitu mendalam. Tangisannya bukan karena takut mati,
tetapi karena rasa cintanya kepada Allah yang begitu besar. Nabi Ilyas merasa waktu di dunia tidak akan pernah cukup untuk memuji Sang Pencipta. Melihat ketulusan hati Nabi Ilyas alaihissalam, malaikat Israel kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan permohonan itu. Dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Malaikat Israel kembali menemui Nabi Ilyas. Dengan senyuman penuh kelegaan ia berkata, "Wahai Ilyas, Allah telah mengabulkan permohonanmu. Engkau akan tetap hidup untuk berzikir dan memujinya hingga waktu yang telah ditetapkannya. Ketahuilah, ini adalah kasih sayangnya kepadamu, wahai Nabi yang mulia." Mendengar itu Nabi Ilyas terisak haru. Beliau bersujud lama sekali, air mata syukur membasahi wajahnya. Dengan suara bergetar beliau berucap, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tiada yang lebih aku inginkan selain terus menyebut namamu. Engkau telah mengabulkan doa hambamu yang hina ini." Sejak saat itu, diyakini bahwa Nabi Ilyas masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang hanya diketahui olehnya, di mana beliau senantiasa berzikir dan memujinya hingga akhir zaman. Riwayat tentang Nabi Ilyas alaihissalam yang masih hidup hingga kini banyak dikisahkan oleh para ulama. Ada yang menyebut bahwa beliau diangkat ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau hidup di bumi, tersembunyi dari pandangan manusia, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. Meskipun riwayat ini tidak dapat dipastikan sepenuhnya, makna yang terkandung di dalamnya begitu mendalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah simbol dari ketulusan, ketaatan, dan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa hidup sejatinya adalah untuk beribadah kepadanya. Segala kesulitan, cobaan, bahkan ancaman nyawa tidak mampu memadamkan kecintaan beliau terhadap Sang Pencipta. Pada akhirnya, setiap doa yang tulus akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam menjadi contoh bahwa cinta kepada Allah adalah puncak kebahagiaan seorang hamba. Hingga saat ini, dalam malam yang sunyi dan waktu yang tak terlihat, diyakini suara zikir Nabi Ilyas masih bergema di alam ini, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu meneladani keikhlasan dan kesabaran Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga lidah kita selalu basah dengan zikir, hati kita selalu penuh dengan cinta kepada Allah, dan langkah kita senantiasa berada di jalan yang diridainya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir dan memujimu. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada hamba-hambamu yang taat, seperti Nabi Ilyas alaihissalam. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah sebuah perjalanan iman yang penuh makna, di mana keteguhan hati dan kesetiaan seorang nabi menjadi teladan bagi umat manusia. Dalam setiap ujian yang beliau hadapi, baik ditolak oleh kaumnya, dikejar hingga menjadi buronan, hingga hidup dalam kesunyian yang panjang, Nabi Ilyas alaihissalam tetap menunjukkan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah menyerah untuk mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, meskipun hanya sedikit yang mendengarkan seruannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah adalah tujuan utama hidup manusia. Nabi Ilyas alaihissalam tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan ketulusan hati yang mendalam. Ketika kaumnya menyembah berhala dan menolak ajaran Allah, beliau tetap bersabar, berusaha, dan mendoakan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa dakwah dan kebaikan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat langsung. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam juga mengajarkan bahwa ketulusan dalam beribadah adalah kunci kedekatan dengan Allah. Beliau menunjukkan bahwa hidup tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Nabi Ilyas bahkan menangis ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, bukan karena takut mati, melainkan karena merasa belum cukup waktu untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah yang begitu mendalam, inilah yang membuat beliau diangkat ke tempat yang mulia sebagai simbol kehormatan bagi hambanya yang taat.